Petualangan kita berlanjut. Kalau kemarin kita ada di Samarinda, hari ini kita ada di Balikpapan. Suasana hari di Kalimantan hujan, jemuran pasti nggak kering. Hari ini kita berpetualang ditemani teman baru, rasa saudara lagi ini. Kita coba tanya-tanya tentang kebanggaannya sebagai warga Balikpapan. Nah, ini dia nih, saudara baru kita nih, Santri. Kalau tadi informasinya beliau ini tinggal di Pondok. Coba kita kenal lebih dekat. Boleh dikenalin? Ya, saya Ray Ramadi, kerjaan driver Maxim. Pertanyaan pertama, kenapa pilihannya warna kuning? Itu mungkin dari sananya sudah, Pak. Sudah dari aplikator Maximnya sudah menyediakan warna kuning. Nggak tertarik dengan warna lainnya, hijau gitu? Enggak, Pak. Kenapa? Alasannya? Ya, mungkin rezekinya mungkin di Maxim. Hari ini suasana masih pagi, gerimis. Perjalanan berkeliling dengan atribut kuning. Sudah seberapa jauh nih hari ini? Hari ini perjalanan sudah hampir 56 kilo. Ya. Bolak-balik Balikpapan. Alhamdulillah, walaupun keadaan hujan, tapi customer tetap setia sama Maxim. Siap. Gini, kebanggaan kamu tentang Balikpapan, lahir dan besar di sini? Iya, Di Balikpapan. di Balikpapan. Coba ceritakan ke saya rasa kamu sebagai warga Balikpapan. Nyaman, Pak. Orang-orangnya itu meskipun banyak yang pendatang, tapi bisa menghargai orang-orang asli Kalimantan. Sopan-sopan, Ya. ramah-ramah, Seperti nama kamu ya, Ramadi. ramah. Gini, Mas Ray. Balikpapan itu terkenalnya dengan kota industri dan kota minyak. Menurut pengetahuan Mas Ray, apa kegiatan mayoritas warganya yang dominan? Yang dominan di sini pekerjaan di Balikpapan itu perusahaan sih banyak, Pak. Berarti bekerja sebagai karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan. Mungkin kalau yang pendatang-pendatangnya itu kebanyakan ya dagang juga di sini. Di sini ya. Kalau Ray sendiri menetap di Balikpapan lebih dalam nih. Kenapa pilihannya di Balikpapan? Mungkin kecil besar di sini, nikah di sini, ya jadi sudah nyaman aja. Iya. Mas Ray, saya panggilnya Mas Ray ya. Iya. Mas Ray, Balikpapan itu kan peradaban sudah dikenal dari dulu. Kalau di Indonesia ditanya kemana, ke Balikpapan, kemana, ke Balikpapan. Balikpapan itu kota yang bisa diandalkan. Insya Allah bisa, Pak. Balikpapan itu kota yang pembangunannya bergerak pelan, lebih cepat atau bertahap. Bertahap kalau untuk Balikpapan, Pak. Bertahap pelan-pelan, tapi insya Allah berkembang. Oh gitu. Apa yang membuat kamu betah di sini? Suasana sih, Pak. Lebih suasana. Suasana apa nih? Suasananya itu kayak di pinggir-pinggir laut, ada monumen, Iya. ada Melawai, Oh gitu. ada Pantai Manggar. Itu kesannya itu nggak didapat di tempat lain. Siap. Jadi kamu boleh promosikan mana tempat-tempat yang kamu rekomendasikan untuk dikunjungi kalau ke Balikpapan? Bagi teman-teman yang datang di Kalimantan Balikpapan, datang ke Manggar, ada Benua Patra, ada Pantai Lemaru. Untuk anak mudanya nongkrong di Melawai. Ini bagian dari promosi Mas Ray. Kita lanjutkan. Wajah kita mirip. Ini orang Sulawesi, ini orang Kalimantan, kita Indonesia. Jadi gini Mas Ray, tadi ya sempat disinggung juga bahwa Mas Ray tinggalnya di Pondok. Di perkampungan sih, Pak. Ya, perkampungan di sekitar Pondok. Iya, dekat Pondok. Sudah berkeluarga juga dan istilahnya masih pacaran karena masih suasana pengantin baru. Mas Ray, kamu lihat
tadi sudah ditanya, kamu lihat Balikpapan berkembang. Seberapa banyak sih warga yang bermukim di kota ini? Banyak sih Pak, Sepengetahuan banyak sih Pak. Terus bertambah sih, bertambah, dari tahun ke tahun pasti bertambah. bertambah. Sepengetahuan Mas Ray ini. Iya, Kalau tentang itu ya, pondok pesantren, pasti yang mendominasi, yang dominan juga Muslim ya, saudara-saudara kita Muslim. Kamu nyaman saja tinggal di lingkungan pondok? nyaman Pak, Hmm? nyaman, enak, Iya. orang-orangnya ramah-ramah. Dan orderan juga banyak di situ. Iya, orangnya banyak juga. Siap, gini. Pengalaman lagi ngojol nih. Nah, kita ke kegiatan Mas Ray. Apa pengalaman terburuk selama narik ojol? Terburuk narik ojol itu sampai setelah pas dapat orderan itu sudah kita jemput orangnya, ternyata sampai titik itu di cancel. Oh gitu. Ya itu aja sih Pak. Kalau kesan yang paling nggak terlupakan apa nih? Ban motor kempes dua-duanya atau Ya itu pernah? pasti itu Pak. Pas ngantar orderan, ngantar ada penumpang, hujan plus bocor. Itu Kalau sudah ini orderan tapi yang order nggak mau ngambil, itu buat Mas ojol aja. Pernah juga kejadian? pernah itu Pak. Sering sih kayak gitu. Masa yang bagus-bagus pengalamannya berarti seringnya itu kalau Ramadan dibanding hari-hari biasa, penumpang gimana, Mas? Penumpang selama anak sekolah masuk sini alhamdulillah Dapat ya? lancar Pak. Siap. Berarti rujukannya anak sekolah. Kalau anak sekolah lagi libur, Anyep-anyep-anyepnya Pak. percakapan kita seru sih, karena Mas Ray akan bergerak lagi. Berterima kasih, kesempatannya sudah dirampas. Boleh di-say halo buat teman-teman Halo subscriber. teman-teman Mas Dedi sapa teman, jangan lupa comment and subscribe channelnya Mas Dedi Nah, yang banyak subscribe-nya karena channelnya top. Udah kelihatan aku suka kamu yang ganteng ganteng, udah kelihatan nanti terus pegangin burungnya makanya cebok Paling ganteng. udah Oke, tahu aku biarin dulu aja. jadi tinggal kita Coba. kita udah apa tadi pasti komunikasi ya baik-baik bicara check out kapan timingnya dia masih di belakang di belakang orang kamu pasti tunggu dia keluar tuh tunggu dia check out baru pasti kalau dia temanmu kan ada beda chat temanmu mau lari nih kayak tipe-tipe kayak Denny atau Farel kasih bola di depannya jangan di kakinya seinjak itu bola jatuh diketahui orang deh siapa yang salah yang passing bukan dia paham ya passing dia mau lari kasih di depan dia tidak dorong sedikit mus ya enggak tiba-tiba kayak Dani ditaruh bola di depan bijak oke jadi timingnya kapan kamu passingnya kayak gitu timing komunikasi passingnya ya check out check in ingat itu pelajaran hari ini jadi tidak rugi kamu foto-foto basah-basah datang latihan tapi hilang sudah di rumah terus kiper tadi latihan apa ingat ya oke, jangan rugi hari ini apa lagi pressing paintingnya ya diasah itu kamu asah kita tuh kadang-kadang kalau main bola nggak pakai otak berbeda kita main karena apa biasa ya
Ini kita ketemu dengan salah seorang pemain bola yang sudah mumpuni, jagoan ini. Kalau status di lapangan adalah kapten. Boleh dikenali namanya? Nama saya Denny Wardana, posisi saya sebagai winger dan juga kapten di sini. Prestasi yang pernah dicapai selama jadi pesepak bola nih, Karyango SP. Karyango FC. FC ya. Apa nih? Belum banyak sih yang diraih, baru sedikit juga karena kita di sini bukan ngincar prestasi juga, Iya. tapi lebih ke membentuk pemain-pemain muda yang lebih bagus lah. Harapannya Denny nih, harapannya setelah mengikuti latihan setiap hari, apa yang diharapkan? Harapannya sih bisa jadi pemain sepak bola yang baik, yang profesional, bisa main ke luar negeri juga sih, itu harapannya. Bermain ke luar negeri. Siap. Denny Wardana, apa yang kamu takutkan dalam bermain sepak bola? Yang paling ditakutin itu cedera sih. Cedera. Kalau cedera kan bisa dirawat oleh medis. Yang bagian mana yang kamu takut? Cedera lutut dan cedera ankle sih. Siap. Karena itu penyembuhannya butuh waktu yang lama. Iya. Boleh dikenalin? Adik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Posisi gelandang, pemain Karyango FC. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi, posisi kiper. Sejak kapan ikut bergabung di Karyango FC? Kemana? 2019. Kalau Baru aja baru. baru? Ya. Baru apa? Baru masuk. 3 Hitungan bulan bulanan. tahun? 3 3 bulan. Iya. Nah, posisinya di lapangan. Tadi posisinya adalah Kiper. kiper. Apa yang ditakutkan seorang kiper kalau di lapangan? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kalau tiba-tiba ada binatang buas dari nerkam dari belakang, bukan Lari. itu ya? Lari. Kayak film horor. Nah, gini. Namanya siapa? Muhammad Adi. Adi. Iya. Ini kita di Karyango. Harapanmu melihat sepak bola untuk Karyango FC seperti apa? Semakin maju. Semakin maju? Iya. Harapannya semakin maju. Iya. Kalau Faisal? Ya sama, semakin maju, semakin berkembang, semakin lebih baik lagi ke depannya. Sebagai pemain, kamu berharap kamu jadi apa di sepak bola Karyango FC? Saya di Karyango FC belajar sepak bola agar bisa jadi pemain profesional timnas maupun klub, banyak sih luar negeri. Maunya di luar negeri. Pilihannya adalah Barcelona dong. Adi sendiri apa nih? Klub Main favorit? klub. Nggak ada bang. Ini prestasi terbaiknya di mana? Samboja top skor Liga Liga 3. batasan Samboja Balikpapan. Siap. Dikenali namanya? Doni dulu, Doni Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Prasetyo, posisi saya striker Oh, dari Karyango Balikpapan. temannya? Nama saya Kei Sadik, posisi saya back di Karyango FC Balikpapan. Prestasi yang pernah diukir sebagai pemain. Prestasi yang pernah diukir, saya pernah juara Danon Cup 2016 atau 2015 Berlangsung di Batakan. di Batakkan. Siap. Ini nih kita posisinya ada di Balikpapan. Seperti apa kebanggaan kamu dengan klub Balikpapan? Bangga sekali sih, Pemain favorit di Persiba? kurang tahu. Muhammad Doni Prasetyo. Pemain terbaik di Persiba sebagai favorit. Brian Cesar. Brian Cesar. Kemarin Persipal ketemu Persiba berapa ya skornya? Sama 0-0. Siap. Kalau ini klub terfavorit yang difavoritkan di luar negeri. Di luar negeri FC Barcelona. Siap. Hari sudah sangat senja dan maghrib. Boleh diberi sapa untuk channel saya. Jangan lupa diapain? Jangan lupa, di subscribe dan like dan komen. ya. Apa nama channelnya? Jadi sapa teman. Jadi sahabat teman. Menilai kemampuan anak-anak sebagai kiper itu gimana? Apa sih kriterianya? Harus membuat keputusan itu yang tepat, nah Pak. Kalau dia sebagai pemain itu ya bisa ngambil keputusan. Kalau penilaian yang spesifiknya, kalau fisik iya, kalau yang lainnya apa? Ya istilahnya instingnya harus cepat, dia mengantisipasi bolanya Pak.
itu aja. Kalau istilahnya lebih dari kurangnya kan kita dipercayakan dia ya aja main. Ya harus percaya penuh walaupun di bawah standar. Iya. Jadi kan harus belajar juga dia. Kalau tentang mengelola emosi di lapangan, itu juga masuk dalam penilaian. Iya, cuma emosi itu harus diredam. Kalau enggak ya nggak bisa konsentrasi. Bagaimana dia berdirinya untuk menghalau bola. Ya itu harus spesifiknya harus benar. Jangan sampai salah. Kalau salah ya kebobolan lah Pak. Iya. Kesempatannya terima kasih, boleh Iya, dikenalin Bang, siap. siapa namanya Bang? Kamerun. Kamerun. Iya. Nama di KTP bener? Enggak Ardiansah. Ardiansah. Terima kasih. Iya, siap. Masih di Balikpapan kita, hari yang cerah. Kalau kemarin hujan deras di Samarinda dan Balikpapan juga sama, hujan deras. Kita ketemu tokoh, bukan tokoh tapi warga yang arif dan bijaksana. Kita baru kenal beberapa menit yang lalu. Coba kita kenal lebih dalam. Boleh dikenalin Om? Ya, nama saya Mahlan Hastaika. Lahir tahun 1965. Iya. Kelahiran Kalimantan Tengah. Tapi menetap di Balikpapan. Terdaftar sebagai warga Balikpapan. Iya. Iya. Umurnya jadi berapa Om? 50, 57, 58 jadi. 65. Sekarang 2007. 57. 57, siap. Separuh hidup di Kalimantan Timur, Balikpapan tepatnya? Bukan separuh hidup. Di Balikpapan semenjak saya besarnya di sini. Berarti lahir Lahir di, saja di Kalimantan, Kalimantan Tengah. Tengah. Nah, di Balikpapan sudah sejak kapan, Om? Dari tahun apa ya? 70-an lah. 70-an. Om, ini saya ketemu banyak orang hari ini rata-rata usia muda. Beruntung hari ini ketemu Om. Om, melihat kota Balikpapan itu seperti apa, Om? Nah, untuk sekarang ini kemajuannya pesat sekali. Ya. Jadi untuk pendidikan, untuk apa sih? Untuk Balikpapan sudah agak maju gitu. Industri apa? Perdagangan. Terus seperti apa? Perdagangannya juga baik. Terus untuk sekolah seperti universitas sekarang ini kan sudah ada. Kalau dulu kan cuman universitas swasta. Nah sekarang ini udah ada negeri yang ya cukup lah. Seperti ITK itu kan sudah cukup bagus, selevel sama ITS ya. Ya, jadi Balikpapan pantas bersaing dengan kota-kota besar lainnya ya. Kalau Om itu tentang kemajuan, kalau Om melihatnya apalagi yang mesti dikembangkan atau kekurangan dari kota Balikpapan? Kota Balikpapan ini kekurangannya sih cuman ini ya, kayaknya apa ya? Berarti kemajuannya lah dulu ini ya. Iya. Kemajuannya itu Balikpapan ini sekali gitu. Untuk sekolah-sekolah, pendidikannya. Ya untuk transportnya apanya. Kan di Balikpapan ada seperti untuk transport seperti bandara itu kan di sini kan ya bandara di sini ini kan di tepi laut gitu. Jadi walaupun kondisi cuaca masih bisa mendarat. Iya. Tapi kalau di lokasi lain mungkin dapat terbentuk dengan awan gitu. Siap. Ini Om, kalau ini bicaranya tentang kemajuan dan perkembangan kota Balikpapan. Besok kan ibu kota negara sudah akan ke sini. Ya, alhamdulillah. Om melihatnya seperti apa nanti kota Balikpapan? Otomatis kalau sudah ibu kota pindah ke sini ya otomatis di sini jadi kota metropolitan juga lah ya. Iya. Seperti di sini mungkin seperti Bekasi gitu kayak contohnya. Saya pikir lebih Om, karena Balikpapan. Ya, mungkin lebih tapi maksud saya gini. Kalau di Jawa itu kan untuk yang bandara Bekasi. Ya. Nah kan itu untuk penunjang ibu kota. Nah, ya. Kalau di sini mungkin Balikpapan. Kota penyangga utamanya. Iya. Karena orang pasti masuknya lewat Balikpapan. Kalau Samarinda adalah kota niaga, kota dagang, Balikpapan dikenalnya sebagai kota apa? Kota minyak. Kota minyak. Kota minyak berarti perusahaan dan industri minyak di sini. Di sini tempat pengolahan minyak. Pengolahan minyak. Bukannya tambang atau pabrik. Dari daerah siap dari mana aja dibawa ke Balikpapan dimasak di Balikpapan. Jadi bukan dia sini mengeluarkan minyak gitu. Ya. Ini lagi rame Om, kita kehilangan BBM di mana-mana, maksudnya kelangkaan. Di Balikpapan apa yang terjadi? Di Balikpapan sih ya biasa saja di Balikpapan.
Nggak ada antrian panjang sampai 3 km? Nggak ada ya? Karena Balikpapan orangnya kalau di daerah lain mungkin kita nggak tahu ya, tapi Balikpapannya orangnya sih nggak mau ribet. Ya buat apa beli yang antri? Iya. Ya kan? Kalau di Balikpapan ya dia yang ada di mana ya dia beli. Dan tidak mau biaya mau besar berapa karena itu sudah ditentuin ya Balikpapan ya. Yang Balikpapan ya beli aja gitu. Itu kebanyakan sih, tapi ada juga yang memang perhitungannya yang begitu. Ya, antri mau. ya. Tapi ke rata-rata sih Balikpapan orang-orangnya nggak mau yang begitu, yang ribet. Jadi kesimpulannya di kota Balikpapan ini nggak pernah kekurangan minyak BBM. Kelangkaan sih ada, cuman nggak signifikan ya. Sampai seram-seram horor gitu. Enggak ya? Berarti Balikpapan masih bisa mengatasi kelangkaan BBM. Tiap daerah itu pasti memiliki ciri khas atau ada sesuatu yang spesifik. Di Balikpapan ini dikenalnya sebagai apa, Om? Selain kota minyak tadi? Kota multi etnis ya. Jadi semua suku ada di Balikpapan. Jadi di sini juga kerukunannya itu terjaga. Jadi tidak ada istilahnya ini suku ini suku itu enggak. Jadi di sini sama semua kita, tidak ada istilahnya membedakan antara suku. Dan tercipta harmonis di sini. Nggak pernah ada ya, contohnya di sini kan tidak ada seperti mau ribut seperti di daerah lain ya antara suku ini sama suku ya kalau di sini enggak, aman saja. Jadi atau gini Om, ada yang didengarkan di sini, ada tokoh masyarakat yang bisa menenangkan kayak kejadian seperti itu. Enggak juga sih ya. Enggak ya, karena di sini dari pikirnya orangnya udah agak tinggi dari pikirnya, tidak monoton seperti daerah lain lah. Di sini jadi ya, karena multi etnis tadi berarti ini ya gitu. Balikpapan karena begitu banyaknya pendatang ya, jadi mereka memahami bahwa kita di sini lahir besar di sini, mari kita jaga Balikpapan kota damai. Siap. Om, kalau tentang kuliner, apa kuliner khas Balikpapan? Balikpapan tidak ada yang punya kuliner khasnya. Ya, coba kalau cemilan amplang itu kan Samarinda. Nah, coba Balikpapan apa? Balikpapan nggak ada sih. Nggak ada. Karena multi etnis tadi. Siap. Jadi nggak ada yang makanan ini khusus Balikpapan. Iya. Itu nggak ada. Ya sekarang ini ada sih, mungkin seperti kepiting, soka apa segala itu. Tapi kan itu bukan Balikpapan juga. Iya. Itu kan dari daerah lain juga masuk ke Balikpapan. Jadi makanan ya, sini rata-rata sih makanan Indonesia beragam. Om gini ya, kalau Balikpapan sama seperti Jakarta adalah kota multi etnis dan multi suku bangsa, kebanggaan buat kita karena di kawasan timur Indonesia Balikpapan bisa menciptakan kedamaian dan itu yang diharapkan. Ya, kalau bisa semua daerah sih begitu. Jadi kita datang ke daerah mana tetap aman. Saat ini kita sedang berada di lapangan bola. Jadi kita menyaksikan anak-anak sekolah sepak bola Karyangu berlatih. Nah, beruntung kita ketemu dengan orang tua salah satu pemain yang bisa diandalkan. Om, anaknya dikenalin dulu namanya. Anak saya namanya Riki Anugrah Hastaika dengan Rama Anugrah Hastaika. Keduanya adalah pemain di sekolah sepak bola. Ya, sekolah sepak bola Karyangu. Sebagai orang tua Om mendukung penuh kalau anak-anak latihan dan hubungan ke sepak bola. Wah, kalau itu saya mendukung sekali. Maksudnya kalau kita mendukung ya siapa lagi? Iya. Ya, kita yang penting anak-anak itu yang positif. Iya, Om sebagai orang tua melihat bakat atau kemampuan ngocek bola di lapangan itu memang punya atau gimana? Kemauan aja sih. Besarnya kemauan. Siap. Kalau boleh tahu di posisi di lapangan anak-anak? Satu di back, satu ini di gelandang. Sebagai orang tua pesepak bola, tadi Om sudah mengakui bahwa dia mendukung sepenuhnya. Syarat dan ketentuan sebagai pemain pasti berlaku Om juga mengikuti perkembangan zaman tentang bola. Kalau anak-anak minta sepatu
kalau memang itu sepatunya sudah apa ya kita tetap beli, dibeli. Siap. Karena sepatu dia harusnya punya 2. Siap. Untuk latihan sama kalau ada kegiatan lain, turnamen atau apa. Nah ini untuk diketahui si Rama anaknya Om pernah mengarungi lautan, berlayar ke Sulawesi untuk menimba ilmu sepak bola. Di sana kita pernah liput juga, dan itu diizinin Om. Diizinin, kita dukung. Kenapa? Kalau perlu kita ikut ke sana kemarin. Enggak, maksudnya gini Om, apa memang harus sebegitunya sebagai orang tua? Enggak juga sih. Ya tapi kalau saya prinsip saya, kalau dia begini latihan begini atau dia turnamen, saya harus mendampingi kenapa? Kita tidak bisa mengharapkan pelatih. Iya. Kalau ada terjadi apa gitu, Siap. ya kan? Siapa lagi mengharap pelatih kan lama. Iya. Tapi kalau kita sendiri yang ada, kita bisa ngambil keputusan. Dan beda dukungan dari orang tua, teman-teman dan pelatih, beda. Yang kita sih itu, kalau saya prinsip saya itu, jadi anak saya main ada turnamen atau main apa, ya sparring ada, saya usahain saya harus hadir. Karena ya takut yang tadi saya bilang kan, main Cedera yang tadi minta ya, yang tadi minta cedera. Siap. Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil anak-anak dan juga tetap menjalani kehidupan sepak bola. Waktu menjelang maghrib kita, Om, bukan pertanyaan, harapan Om sebagai warga Balikpapan. Ya semoga Balikpapan itu ya tetap begini dan tetap jadi apa ya, mungkin bisa jadi contoh daerah lain lah, bahwa di sini aman, tentram, damai. Itu yang saya harapkan sampai sekarang. Jadi jangan nanti dengan pindahnya Jakarta ke sini kan jadi ikut itu. Nah itu yang kita harapkan. Jangan kita ngikutin seperti anak tawuran, nanti kan itu pengaruhnya ke sana. Nah kalau di sini saya harapkan ini semoga di sini ya tetap gini. Walaupun nanti IKN juga sudah di sini Balikpapan ya mudah-mudahan jadi ya seperti sekarang inilah. Walaupun lebih maju tapi kondisif. Kalau harapannya untuk anak-anak sebagai pesepak bola, anak-anak saya tidak menuntut dia untuk jadi pemain bola. ya, Yang penting dia belajar. Kalau itu jadi pemain bola, bonus. Yang penting dia kesehatannya bagus. Anaknya apa istilahnya kesehatan tubuh, rohaninya itu baik. Jasmani dan rohaninya baik. Seandainya dia nanti mau jadi apa, kalau sudah apa sehat ketentuannya dan pasti akan ingin apa yang dicita-citakan pasti akan jalannya berhasil. Itu sih di channel Dedi Sapa Teman. Berterima kasih untuk Om, bapaknya Rama. Terima kasih. Assalamualaikum.